Ya, baik sahabat keluarga muslim, kita kembali dalam program Bincang Sehat dan akan melanjutkan perbincangan bersama Dr. Abdurrahman Umar AKP dari Rumah Sehat Wahida Medan. Dan kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan dokter di 061 7944 280. Kami ulangi di 061 7944 280. Ya, baik dokter. Ya tadi tentang titik bekam, titik sunah tadi yang dokter sampaikan. Di mana-mana saja sih dok titik bekam khususnya? Titik yang sering dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang pertama itu di puncak kepala. Di puncak Iya, kepala? puncak kepala, umul muklis namanya. Itu sangat bagus sekali untuk migrain, untuk sakit kepala, ya, untuk insomnia, tidak bisa tidur, ya, stres, itu sangat bagus sekali. Ya. Kemudian ada titik di dua urat leher. Nah, itu nanti suatu saat mungkin kita bisa praktek di sini. Boleh Ya, dok, boleh. itu di dua urat leher. Nah, kemudian ada di punuk namanya, di cervical 7. Di tengah kita ini belakang berarti? Al-kahil. Itu titik yang memang sangat bagus sekali, ya, karena titik itu bisa berhubungan dengan berbagai macam organ dalam tubuh. Sehingga pada saat kita bekam, titik al-kahil itu di punuk itu, di cervical 7 itu paling banyak keluar darah hitam. Oke. Ya, itu Dokter, bagus. mohon maaf kita Ya. tahan dulu dok. Seperti Baik. ada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama Oke, kita. baik. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Irfan Ustaz, Irfan di Pekanbaru. Pekanbaru. Baik, Pak Irfan ingin berkonsultasi apa dengan Dr. Abdurrahman Umar? Ustaz, Ingin bertanya tentang apa Pak? begini Ustaz, mau bertanya Irfan Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana cara pola makannya Ustaz? Pola makan apa? Halo? Ya, Halo, halo. Ya, Assalamualaikum. Pak Irfan dengarkan dari line telepon saja Pak suaranya. Kenapa dengan pola makannya? Halo? Putus. Halo? Ya, sepertinya terputus Pak. Ya, mungkin kalau boleh saya tangkap dokter, ya menjaga pola makan ya sebelum berbekam atau bagaimana dok? Oh iya, seperti kita katakan tadi, kalau bisa pada saat kita mau berbekam, jangan terlalu kenyang, dan jangan juga terlalu lapar sekali. Ya. Dan setelah habis bekam juga seperti itu. Kalau bisa 2 jam atau 3 jam jangan makan yang besar-besar dulu, maksudnya makan nasi, makan lontong, itu dihindari dulu sementara. Ya. Nah, 2 jam, 2 2 jam jam. sampai 3 jam setelah kita berbekam. Berbekam. Kalau terkena air boleh tidak? Mandi ataupun Mandi wudhu atau boleh juga. wudhu juga? Wudhu bisa. Wudhu bisa. Mandi jangan dulu. Kenapa? Maksudnya kan sama-sama terkena air nih dok gitu. Itu kalau mandi kan ke seluruh tubuh. Nah, nanti proses mikrosirkulasi daripada bekam terganggu. Oke. Nah, itu bisa jadi lemas nanti. Baik. Malah setelah mandi nanti telepon kami, kenapa badan jadi nggak enak ini Oh, segala macam. malah jadi meriang makin dingin dok ya. Meriang, iya. Baik dokter, sepertinya ada lagi yang mau bergabung bersama Boleh, kita. boleh. Seperti ini semakin menarik tentang teknik bekam Halo. ini. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Iya, Bapak? Pak. Dengan Pak Tony Pak di Tangerang. Tony. Iya. Iya, Halo, salam. Ya, halo. Iya. Halo. Ya, dengarkan dari line telepon saja Pak. Oh, iya, Volume betul, televisinya iya. dikecilkan saja. Silakan ingin berkonsultasi apa dengan dokter? Iya Pak, ini Pak Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. saya ini lagi kena kram-kram gitu Pak Dokter. Itu pengaruh apa ya? Terutama bukan di betis yang belakang, tapi di samping itu kalau Maaf terasa Pak. itu, halo? Maaf Pak Tony, Iya. terkena Iya. apa Pak? Kram Kram. di kaki, tapi di samping bukan di belakang betis. Kram di samping betis. Iya, itu ketarik itu sakit. Ininya kalau pas kram, terutama kalau pagi mau bangun tidur itu gitu. Jadi kaku, terus nyerinya itu kayak ketarik ke dalam gitu. Usianya berapa? Oke, silakan dikonsultasi. Usianya berapa Pak Tony? Iya, 61. Kerjanya apa? Iya. Aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ngajar. Tidak ada, di rumah saja. Iya. Oke, dokter ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya. Sudah berapa lama kira-kira kram-kram? Baru seminggu Pak, ini baru mulai ya. Mungkin kurang bergerak Bapak, enggak?
Iya, kalau olahraga ya memang ya ada sih, cuman mungkin apa ya jalan kaki atau sepeda gitu kadang-kadang dua hari dalam 1 minggu. Iya. Oke, yang Iya. ingin ditanyakan apa Pak Tony? Iya, barangkali penyebabnya atau ya pengobatannya gimana itu ya. Oke, baik. Eh, kalau ada klinik bekam di tempat Bapak, Ah, ah. coba ke klinik bekam. Insya Allah Oh, di di bekam. bekam di tempat yang kram itu, ya, Iya, iya. nah, itu insya Allah itu akan Iya. terjadi oksidasi, akan terjadi pengaliran oksigen yang bagus. Insya Allah bekam Iya, Pak. kramnya itu bisa hilang. Iya, kalau obat herbalnya apa Pak kira-kira itu yang cocok? Eh, Pokoknya dihindari aja hal-hal yang banyak mengandung asam urat ya. Oh iya, iya. Iya. Kalau obat herbal yang cocok apa Pak? Pak Dokter? Itu kalau untuk obat herbalnya, kalau Bapak biasanya minum apa itu selama ini? Iya, apa sauda dengan madu itu kadang-kadang itu. Iya. Habatus Iya. sauda dari hasil penelitian itu sangat bagus sekali, Pak. Karena dia Iya, juga iya. mengandung kalium, mengandung kalsium ya. Yang serbuk apa yang cair? Itu yang cair Pak yang saya minum. Yang Apa cair saja kapsul boleh, itu. apa saja boleh. Oh gitu Nah, ya. apa saja bagus, iya. Iya, iya, makasih Pak Dokter ya. Baik, Iya. makasih. Iya, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung, yaitu tadi saran dari Dr. Abdurrahman Umar, silahkan mendatangi klinik bekam terdekat di daerah yang terpercaya mungkin ya, Iya, untuk di terapi bekam. Baik dokter, kita lanjut perbincangan kita. Oke, silakan. Tadi titik bekam, apakah ada lagi dok selain di punuk tadi? Ya, ada kalau kita misalnya setelah cek kolesterolnya agak tinggi, itu ada di kedua bahu kita bekam juga. Kalau ada pegel-pegel di situ ya, di kedua bahu. Kemudian di kedua pinggang. Nah, itu juga. Kemudian di punggung kaki itu Rasulullah juga pernah berbekam. Baik. Ya, itu titik-titik sunnah. Baik, titik sunnah. Ya, sepertinya kita harus mengangkat telepon lagi dokter. Banyak sepertinya yang ingin bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Pak Bagus di Pontianak, Pak. Bagus di Pontianak. Baik, ingin konsultasi apa Pak dengan dokter? Ini kalau badan suka kelelahan, mudah lelah, apa bisa dengan cara bekam ya? Oke, baik. Ada lagi? Kemudian kalau suka pusing kepala, Pusing kepala. apa ada hubungannya dengan mudah lelah itu, Pak? Oke. Baik. Itu aja, Pak. Itu saja Pak Bagus. Ya. Ya, terima kasih Pak Bagus sudah menyaksikan program Bincang Sehat. Ya, nanti akan dijawab langsung. Ya, dokter. Mungkin tadi mungkin ketinggalan kali ya membahas perbincangan kita. Bagaimana dok? Mungkin silahkan Kelelahan disampaikan. ya? Ya, gampang lelah dan apakah kepala pusing itu ada hubungannya dengan itu dan bolehkah tidak dengan teknik bekam? Bekam bagus sekali kalau kita capek-capek ya. Kalau kita capek, itu bekam sangat bagus sekali Pak. Nah, cuman catatan, jangan sampai kelelahan terlalu berat. Kalau kelelahan terlalu berat itu dihindari dulu untuk bekam. Ya. Kemudian sakit kepala atau pusing-pusing, itu juga bagus. Tapi juga harus dicek oleh dokter, dikontrol tekanan darahnya. Kalau semuanya memenuhi syarat untuk kita bekam, itu biasanya bagus untuk bekam. Ya, itu. Jelas kalau kelelahan itu bisa juga untuk menyebabkan kita pusing. Ya. Jadi saya anjurkan kalau kontraindikasi atau yang tidak boleh untuk dibekam tidak ada sama Bapak, usahakan bekam dengan secara teratur setiap bulan atau setiap 3 minggu sekali. Nah, itu kalau sudah rutin nanti Bapak bisa rasakan kekuatan, imunitas tubuh, ketahanan tubuh, kelelahan itu biasanya jauh dari Tidak itu. gampang sakit, Tidak gampang flu, sakit. demam dan Flu, segala demam. macam Iya, ya dok betul. ya. Memang dahsyat sekali bekam ini. Saya sendiri pribadi, saya sekeluarga itu saya merasakan sekali. Baik dokter, kita angkat lagi telepon dari sahabat keluarga muslim. Ini ramai sekali kelihatannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Abu Citra dari Rantau Prapat. Abu Citra di Rantau Prapat. Silakan ingin bertanya apa Pak? Ini untuk saya kan kalau naik kereta itu sering macam pening-pening gitu. Pening-pening jadi pening-pening kadang-kadang macam mau melayang gitu kan.
Jadi apa kira-kira titik bekam yang cocok untuk saya gitu? Baik. Umur saya sekitar 37 tahun gitu. 37 tahun, Pak Abu Citra ya. Abu Citra, berarti pusing-pusingnya tuh ketika mengendarai sepeda motor? Iya, kalau naik sepeda motor gitu sering masuk pening-pening gitu. Kalau tidak naik sepeda motor? Iya, naik sepeda motor. Iya, kalau tidak naik sepeda motor apakah juga suka? Kadang-kadang iya, kalau timbulnya tiba-tiba gitu. Baik, Kalau baik. naik sepeda motor pun seperti itu juga. Baik, baik. Tiba-tiba. Baik, itu saja Abu Citra? Ya. Itu saja pertanyaannya? Maksudnya apakah bisa di kalau Bisa memang dibekam. Oke. bisa dibekam titik-titiknya yang di Oke. mana saja yang bisa Baik, baik. dibekam titik gitu. Baik. Baik, terima kasih Abu Citra. Cuman saran dari saya kalau masih terjadi juga ketika mengendarai sepeda motor, lebih baik tidak usah mengendarai sepeda motor. Karena itu membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengendara yang lain. Baik, dokter, silakan dijawab titik bekam yang pas. Iya. Assalamualaikum Abu Citra, terima kasih sudah bergabung. Ya, Saya sarankan kalau kondisi seperti itu sebaiknya diperiksa lengkap dulu sama dokter. Ya, kita periksa lengkap dulu apakah ada hal-hal yang lain yang mengganggu. Nah, kalau gejala-gejala yang dirasakan seperti itu bagus bekam. Cukup dengan titik sunnah. 9 titik yang ada di punggung itu sudah cukup. Ya, rutin bekam, minum habatus soda, minum madu rutin, insya Allah itu bisa. Bismillah. Tapi kalau dari bekam sendiri ada efek sampingnya nggak, Dok? Bekam nyaris tidak ada efek samping. Tidak ada efek Tidak ada samping. efek samping. Aman sama sekali, aman asal. Nah, tata cara pelakuan dalam artian begini. Tadi dokter menyampaikan bahwa harus ditensi dulu, apa dulu gitu. Seperti apa, Dok? Pada saat pasien datang kita cek dulu semua. Kondisi umumnya kita cek segala macam. Ada orang yang pengen sekali dibekam tapi kalau kondisinya sangat lemas, itu enggak kita bekam. Atau ada pasien diabetes yang gulanya sudah di atas 400, kita tidak bekam. Ya, yang padahal diabetes itu sangat bagus sekali untuk dibekam. Nah, jadi memang tidak serta-merta pasien semua yang datang itu kita bisa bekam, tidak. Tidak semua. Itu harus melewati pemeriksaan kita dulu. Baik. Tetap harus diperiksa ya, sahabat keluarga muslim. Hmm. Nah, kalau dengan refleksi, kita juga ada juga pengobatan refleksi. Apakah sama seperti itu, Dok? Titik bekam tidak sama dengan titik refleksi. Tidak sama sekali. Titik bekam sunnah sudah saya katakan tadi ya, dan titik refleksi umumnya itu di bagian kaki, di bagian kaki. Nah, jadi titik bekam bukan titik refleksi. Dia Beda, berbeda. iya. Nah, titik refleksi itu kemungkinan besar itu turunan dari titik-titik akupuntur. Nah, itu akupresur, refleksi, akupuntur, mungkin turunannya itu. Tapi jadi tidak sama. titik bekam berbeda ya? Berbeda. Tapi bisa saja di kaki itu nanti ada juga titik refleksi. Di tempat titik refleksi. Tapi bukan karena titik refleksi di situ kita bekam, bukan. Baik dokter. Nah, kalau untuk ini, Dok, untuk wanita tadi kita berbicara tentang yang sedang haid ya. Kalau untuk ibu hamil boleh tidak, Dok? Boleh. Cuman pada trimester pertama, 3 bulan pertama atau sampai 4 bulan pertama itu kita tidak bekam. Nah, tapi kalau sudah masuk 5 bulan, masuk kehamilan yang sudah tua, itu kalau dia sudah rutin bekam, itu biasa kita sering bekam. Itu menyegarkan badan dia dan membuat dia lebih fresh. Gitu. Ya. Tidak masalah berarti ya? Tidak masalah. Ibu hamil ya, untuk janinnya aman. Ibunya juga aman. Ya. Cuman jangan kita lakukan bekam pada trimester pertama. Tidak, asal tidak di trimester pertama. Baik. Dokter, kalau saya tertarik sih pengen belajar gitu. Cuman bagaimana kalau saya pengen belajar bekam, apakah ada nggak tahu seperti apakah kursus atau apa gitu? Oh iya. Memang kita mengharapkan di semua rumah tangga itu ada pembekam, minimal kan untuk keluarga. Nah, minimal untuk keluarga. Tapi bekam ini tentu ada ilmunya juga. Ya, tidak serta-merta. Memang kalau kita bekam-bekaman saja seperti biasa itu gampang. Tapi kan butuh steril, ya, butuh standarnya yang istilahnya standarnya yang medis ya, yang tidak bisa malah ingin berbekam tapi mendapatkan penyakit-penyakit yang lain atau efek-efek yang lain. Nah, kalau ingin belajar, kalau di Medan memang kebetulan baru kita satu-satunya punya LKP resmi. LKP resmi, lembaga
ke apa tuh ya, seperti kursus gitu dok ya, ya. baik. Nah itu ya, jadi sudah banyak yang sudah kita latih di situ dan standarnya betul-betul medis, standarnya dengan steril yang betul-betul kita terapkan itu. Ya insya Allah nanti pada saat dia melakukan bekam, alumni yang keluar dari LKP kita, itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Baik, baik. Dokter, kalau dari yang berbekam ini kan mengeluarkan darah itu kan racun. Nah, dari itu apakah bisa didiagnosa jenis penyakitnya? Dari darah yang keluar kita tidak bisa mendiagnosa bahwa darah begini penyakitnya ini, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti sebelum itu ketika pemeriksaan itu ya? Kita memang harus betul-betul memeriksa semua sarana-sarana untuk mendiagnosa itu. Kalau diperlukan lab, kalau memang perlu di ronsen harus di ronsen. Nah, itu. Jadi semua sarana pendukung medis itu kita gunakan kalau diperlukan. Untuk mendapatkan sebuah diagnosa. Ya, dan tentu mengharapkan hasil yang lebih maksimal. Hasil yang lebih bagus. Ya. Kalau diagnosanya tepat, insya Allah hasilnya jauh lebih bagus. Insya Allah, amin. Terima kasih dokter. Sepertinya sayang sekali waktu kita sudah di penghujung ini dokter. Menarik sekali dan sahabat keluarga muslim kelihatannya sepertinya responnya banyak ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih dalam lagi dok tentang bekam nih ya. Kalau perlu kita praktek satu orang. Siap, siap. Jangan bosan-bosan untuk diundang kembali ya dok ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Dokter Abdurrahman Umar AKP dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Medan. Nanti kita akan ketemu dalam episode berikutnya dokter. Insya Allah. Ya, sahabat keluarga muslim, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Bincang Sehat pada malam hari ini dan kita harus berpisah. Namun kita akan kembali minggu depan dengan tema yang berbeda. Temanya apa? Tetap saksikan program Bincang Sehat setiap minggunya. Jangan lewatkan Bincang Sehat setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya Andiani Satria atas nama kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita sampai berjumpa lagi minggu depan. Kalau ada yang mau ikut pelatihan silakan hubungi. Ya. Baik, bagi saya itu pesan dari Dokter Abdurrahman Umar. Kalau ada yang ingin pelatihan tadi ya silahkan menghubungi kami di Salam TV di nomor telepon tadi di 0617944280. Nanti akan kita kasih kontaknya Dokter Abdurrahman Umar. Ya baik, sahabat keluarga muslim, sekian program Bincang Sehat. Karena sehat itu investasi masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.